menuju ke desa Mekarsari, memang kondisi perjalanannya seperti ini. Memang yang diharapkan itu jembatan. Jadi bagi desa Mekarsari lumpuh kalau tidak ada jembatan. Memang sekarang udah ada, cuman fondasi. Jadi mohon kepada pemerintah segera dibangun. Kesulitan itu di musim panen, apalagi sebelumnya kekurangannya akses membawa pupuk. Pupuk itu udah dibikin ada kartu tani sama pemerintah, tapi kadang kartu taninya bawa pupuknya gak ada di gudang. Untuk menuju ke tempat kincir air, jalanannya seperti ini. Harus turun ke bawah dan terjal sekali. Tim Indonesiaku kali ini menyambangi Desa Mekarsari, Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur. Meski terletak tak jauh dari pusat keramaian Cianjur, desa ini terisolir. Kami memulai perjalanan dari Desa Wangunjaya, kondisi jalan aspalnya mulai terkelupas dan menyisakan jalanan bebatuan. Jalanan yang baru saja kami mulai dari Desa Wangunjaya saja sudah sangat ekstrim perjalanannya. Namun ini belum seberapa ekstrimnya ketika sampai nanti di Desa Mekarsari. Dari Desa Wangunjaya menuju Desa Mekarsari sebenarnya hanya sekitar 4 km. Sayangnya, jalan yang masih berupa bebatuan membuat perjalanan kami menjadi sulit. Setelah sekitar 30 menit perjalanan, kami harus melewati jembatan gantung tepungan yang menjadi penghubung Desa Wangunjaya dengan Desa Mekarsari menuju Kecamatan Naringgul. Baru saja 500 meter kami dari Desa Wangunjaya, kami harus melewati jembatan gantung yang hanya bisa dilalui oleh 2 kendaraan bermotor saja. Kondisi papannya pun sudah mulai rapuh dan pegangannya sudah banyak yang berkarat ya Pak ya? Ya. Jembatan sepanjang kurang lebih 60 meter ini dibangun tahun 1991 dan terlihat tali baja sudah berkarat, rapuh dan tidak layak pakai. Sayangnya, hingga saat ini belum tersentuh renovasi. Padahal jembatan ini menjadi akses satu-satunya warga keluar dan masuk desa. Setelah melewati jembatan, kami melanjutkan kembali perjalanan menuju Dusun Cipeet, salah satu dusun dari 4 kedusunan di Desa Mekarsari. Ya, sepanjang jalan untuk menuju ke Desa Mekarsari, memang kondisi perjalanannya seperti ini. Menukik dan tingkat kemiringannya 60 derajat sehingga membahayakan sekali ketika musim hujan turun. Memang kondisi jalanannya akan sangat licin. Dari 45 km jalan yang berada di Desa Mekarsari, belum pernah tersentuh jalan aspal sama sekali, dan sebagian besar masih berupa jalan bebatuan. Menurut informasi aparat desa, jika jalan dibangun dengan menggunakan anggaran desa, sekitar 45 tahun lagi baru selesai. Padahal, perputaran roda perekonomian warga sangat tergantung pada adanya jalan ini. Setelah perjalanan kurang lebih 5 km dari perbatasan desa, akhirnya kami sampai di Dusun Cipeet, tempat kami akan tinggal. Ya, setelah ini saya akan mengikuti kegiatan bersama warga Desa Mekarsari, tetap di Indonesiaku. Inilah Desa Mekarsari, memiliki jumlah penduduk kurang lebih 4.500 jiwa, berpenghasilan dari hasil tani dan kebun. Padi, pisang, dan kayu albasia menjadi sumber penghasilan utama mereka.
Di sini, pohon durian juga tumbuh subur dan menjadi salah satu sumber nafkah bagi mereka. Sekarang saya akan menuju ke perkebunan durian yang berada di Dusun Cibeet bersama ibu-ibu di sini. Perjalanan ke kebun durian cukup jauh, sekitar 4 km dari desa. Medannya naik turun bukit. Baru saja setengah perjalanan, saya sudah merasakan capeknya yang luar biasa. Apalagi ketika ibu-ibu di sini panen, membawa hasil panennya. Wah, luar biasa sekali. Ini belum ada isinya. Capeknya luar biasa. Setelah berjalan kaki sekitar 2 jam, sampai juga kami di kebun si Raja Buah ini. Aduh. Aduh, licin banget, Bu. Ya, setelah menempuh perjalanan hampir 4 km, kami telah sampai di perkebunan durian. Dan setelah ini saya akan mengikuti aktivitas para warga di sini untuk memetik duriannya. Pohon durian yang tumbuh di sekitar sini adalah milik beberapa warga. Salah satunya Pak Rosid. Durian berjenis mentega ini banyak ditanam warga Mekarsari. Selain memiliki buah yang banyak, rasanya juga manis. Berada di kampung Cikaret, pohon durian lokal ini bisa dipanen setelah 7 tahunan ditanam. Panen bisa dilakukan sekali setahun. Usia produktif pohon durian hingga 80 tahun. Ini dia hasil panen durian warga Mekarsari. Mereka biasa menyebutnya dengan durian jenis matahari ya, Bu ya? Saat musim kemarau, sebatang pohon durian bisa menghasilkan hingga 600 buah. Namun di musim hujan seperti saat ini, banyak bunga durian gugur hingga hanya sekitar 200 buah saja yang bisa dipanen. Saat panen, warga biasanya menurunkan durian dengan cara dikerek agar tidak rusak karena jatuh dari ketinggian. Setelah durian ini tadi kita panen, sebelum melakukan tahap penyortiran, dibersihkan dulu dari tali-tali rapia yang tadi bekas diikat di atas pohon, ya Pak ya. Tak hanya berpangku tangan, para ibu di kampung Cikaret terus berjuang untuk menyokong ekonomi keluarganya yang masih serba terbatas. Salah satunya Bu Herti. Sebagai buruh petani durian ini, berapa sih Bu upah yang Ibu dapat? Kalau di jam 8.000 per jam. Per jam. Kalau lagi banyak panennya ya dikasih bayar 30.000 per hari. Dan itu dilakukan panennya berapa kali dalam sebulan? 2 kali, minimal 3 kali. Jadi sebulan hanya dapat 60.000. Iya. Emang cukup Bu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Kalau dibilang cukup ya nggak cukup ya cuma dicukupin aja. Kalau lagi nggak musim panen durian, Ibu ngapain aja Bu? Dari kerjaan yang lain aja. Ibu pernah nggak sih dapat bantuan dari pemerintah? Belum pernah. Bantuan berupa apa aja yang emang Ibu butuhkan? Ya seperti sembako ya, uang itu seperti yang lainnya aja ya. Nah, di sini rata-rata juga memang nggak dapat bantuan ya Bu? Nggak dapat, ya nggak merata aja gitu. Jadi harapan Ibu apa untuk? Harapan ya pengen merata aja bantuannya. Inilah potret buruh serabutan. Penghasilan yang tidak menentu membuat mereka harus terus mencari pekerjaan seusai masa panen durian untuk memenuhi kebutuhan keluarganya yang masih sulit. Tak hanya buruh, para petani durian pun turut menjerit. Selain harga yang mahal, pupuk sulit didapat di pasaran. Akibatnya, buah durian semakin berkurang. Salah satunya Pak Rosid. Pak Rosid udah berapa lama jadi petani durian ini? Kurang lebih hampir 15 tahun. 15 tahun. Ini kesulitan yang Pak Rosid selama 15 tahun alami itu apa aja Pak? Banyak sih keluhannya Bu. Kadang-kadang saya membawa ibu-ibu petani buat pekerja durian. Iya. Yang kesulitan itu di musim panen. Apalagi sebelumnya kekurangannya akses membawa pupuk.
pupuk itu udah dibikin, ada kartu tani sama pemerintah. Tapi kadang kartu taninya bawa, pupuknya gak ada di gudang. Itu kesulitannya. Kita waktu pupuk sebagai petani, ternyata pupuknya gak ada di gudang. Masih nunggu lama berapa minggu, akhirnya gak kena sasaran pupuk itu. Apalagi akses jalan sebagian kan kelihatan sama ibu. Oh iya. Jalanan masih licin, apalagi musim hujan. Ditaruh di sana ojek, nyampe ke kebunnya dipikul. Berarti ongkos kita sebagai petani keluhnya double itulah. Saya mohon kepada pemerintah, tolonglah kebutuhan-kebutuhan petani, terutama akses jalan, kedua kebutuhan pupuk petani, tolong diperhitungkan jika di musim pemupuk sebelum di musim panen. Sekarang kan bulan 7, bulan 8, berarti pemupuk itu di bulan 4. Di bulan-bulan itu tolonglah pupuk, jangan sulit seperti yang tahun-tahun ini. Itu aja, Bu. Setelah dilakukan penyortiran, semua buah dimasukkan ke dalam karung agar lebih mudah diangkut pakai ojek motor. Saya akan mencoba mengikuti Kang Ojek ini untuk sampai ke pengepul. Sulitnya akses jalan, ojek motor menjadi satu-satunya transportasi untuk mengangkut hasil panen mereka. Sekitar 5 km menuju ke tempat pengepul yang berada di Kampung Cigaru, Desa Wangunjaya. Perjalanan baru akan saya mulai naiki ojek yang biasa memang mengangkut hasil panen durian, melewati perjalanan yang memang sangat terjal dan hanya setapak. Ini baru awal perjalanan. Meskipun kondisi jalur ini sangat beresiko, curam dan sangat licin, namun mereka tidak punya pilihan lain. Karena jalan ini merupakan jalan satu-satunya akses keluar Desa Mekarsari untuk menjual hasil tani mereka. Nah, untungnya kami untuk menuju ke pengepul sedang tidak lagi turun hujan. Kalau lagi turun hujan pasti sangat licin dan membahayakan bagi kami tentunya. Ojek motorlah yang jadi andalan di sini. Ongkosnya Rp2.000 per butir durian. Satu motor bisa membawa 100 buah sekali trip. Artinya Rp200.000 yang petani harus bayar untuk satu ojek per tripnya. Tapi saat durian hanya sedikit, ongkos minimal dipatok Rp100.000 sekali trip. Aduh, sakit banget kakinya. Kena duri-durian. Ya, untuk sampai ke pengepul sekitar 500 meter lagi namanya. Lelah sudah pasti. 5 km medan berat seperti ini benar-benar menguras tenaga kami. Setelah menempuh perjalanan 5 km untuk sampai ke pengepul, pinggang saya sakit sekali. Kaki saya juga banyak yang terkena duri dari duri-durian. Harga durian di sini dipatok Rp18 sampai Rp20.000 saja. Tapi harga ini masih cukup bagus bila dibandingkan harga pengepul lokal yang hanya menghargai Rp10 hingga Rp12.000 per buah durian.